Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas 3.1A7 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi seorang pemimpin tentulah tidak mudah. Salah satu keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu membuat keputusan yang efektif, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat ini dapat menentukan arah atau tujuan dari lembaga yang dipimpin, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didapatkan oleh peserta. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita sering dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan di mana keputusan tersebut melibatkan kepentingan banyak pihak yang sama-sama benar dan seringkali bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, maka kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di pendidikan guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Pertama-tama, saya harus memahami secara benar-benar tentang cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan melatih diri saya terus-menerus, melihat di sekeliling saya masalah yang dihadapi, kemudian menganalisis apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Setelah mengidentifikasi, maka selanjutnya menggunakan analisis 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika, kemudian menggunakan 9 langkah pengujian keputusan. Bila sudah paham betul dengan langkah-langkah analisisnya, maka saya akan mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Diharapkan dengan semuanya memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini memiliki dampak positif bagi pembelajaran siswa-siswi di sekolah dan juga meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Tadi sudah disinggung sedikit. Langkah pertama adalah memahami dulu masalahnya, apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Bila ini dilema etika, maka langsung menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika. Dilanjutkan dengan 9 langkah pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenal ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang dihadapi pada masalah tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang 9 atau yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya rasa itu tergantung
masalah yang dihadapi. Apabila masalah itu detik ini saya hadapi, sudah jelas saya akan menerapkan langkah-langkah yang saya pelajari di modul 3.1 ini, yaitu cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kapanpun masalah datang, maka saya akan segera menerapkan langkah-langkah tersebut. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda, menentukan apakah langkah-langkah Anda yang diambil telah tepat atau efektif. Menurut saya, yang akan menjadi pendamping atau teman diskusi dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama adalah rekan guru atau rekan sejawat. Ya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, komite sekolah, bahkan siswa itu sendiri bisa menjadi teman diskusi kita, kemudian pengawas sekolah. Saya rasa tadi yang disebutkan bisa menjadi pendamping saya dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah itu langkah-langkah yang diambil sudah tepat atau belum, itu saya dapat dari masukan dari mereka-mereka itu. Mungkin hanya itu saja demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.